Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 9 SMP Sunan Giri yang saya cintai, yang saya banggakan. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semua sehat ya? Ya, kita berharap kita anak-anak semua dan keluarga selalu diberikan Allah kesehatan, diberikan perlindungan, dijauhkan dari wabah pandemi ini. Ya anak-anak, untuk materi pembelajaran hari ini yaitu materi prakarya bab 2. Jadi sudah masuk pada bab 2, yaitu tentang perancangan dan pembuatan kerajinan berbasis media campuran. Yaitu ya, materinya bab 2, perancangan dan pembuatan kerajinan berbasis media campuran. Tentunya kalian sudah menyiapkan buku LKS, buku paket, dan juga buku tulis disiapkan. Ya anak-anak, sebelum materi pembelajaran, mari kita awali dengan membaca surat Fatihah. Al-Fatihah. Ya anak-anak, terima kasih. Semoga pada pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan juga anak-anak semua bisa cepat memahami. Kemudian anak-anak bisa nantinya setelah paham, setelah tahu apa yang diajarkan, kemudian bisa mempraktekannya dengan mudah. Ya anak-anak, sebelum materi pembelajaran saya sedikit memberikan wawasan tentang perkembangan kerajinan pada saat ini. Ya anak-anak, Indonesia merupakan negara yang kaya sekali ya dalam sumber daya alamnya ya, mulai darat, lautan ya, semuanya menghasilkan sumber kekayaan alam. Nah ini merupakan suatu anugerah yang sangat besar yang perlu dan wajib kita syukuri. Ya, bagaimana caranya anak-anak? Ya, di antaranya adalah sebagai generasi muda, kalian berkewajiban untuk mengelola, mengembangkan dari sumber daya alam yang ada tersebut. Nah, itu adalah suatu bentuk kebersyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kemudian seiring dengan ada pada saat ini kemajuan zaman, pada saat ini sangatlah pesat ya. Jadi media informasi sedemikian cepat, kemudian kedepannya juga tidak kalah cepatnya. Nah itu anak-anak ya. Jadi hubungannya dengan prakarya adalah, jadi baik di negara kita Indonesia yang tercinta ini maupun di luar negeri sana, itu bila kalian mengikuti ya berita-berita maupun informasi, itu banyak sekali karya-karya yang baru ya, yang berhubungan dengan kerajinan, berhubungan dengan kesenian-kesenian yang lain. Nah ini adalah suatu bentuk inovasi yang berkelanjutan dari masa lalu hingga masa yang modern sekarang ini ya. Contohnya adalah anak-anak ya, misalnya ada kerajinan, misalnya furniture atau meja di rumah tangga ya. Dulu sederhana sekali, ukiran biasa, tetapi sekarang coba bisa kalian lihat, jadi meja saja itu sudah bisa digabung ya, dipadukan bahan utama dengan bahan tambahan ya, misalnya. Jadi
kerajinan dari bahan kayu itu bisa dipadukan dengan bahan resin. Nah, bahan resin itu bahan kimia, ya, bahan kimia yang sifatnya di situ encer, kemudian setelah itu dicetak menjadi bentuk bahan yang keras, biasanya warnanya jernih. Nah ini kalau sekarang itu begitu anak-anak ya, jadi membuat meja dari bahan kayu dipadu, ya, dicampur dengan resin. Nah ini jadi bentuk mejanya itu sangat unik dan sangat menarik. Nah itu coba bisa kalian lihat itu. Jadi begitu pesatnya perkembangan kerajinan, ya, dimanapun di belahan dunia ini, ya, yaitu anak-anak. Maka dari itu saya berharap dari kalian semua, ya, sebagai generasi muda penerus bangsa ini, ya, untuk lebih aktif lagi, ya, dalam hal belajar, dalam hal menambah pengetahuan, tambah lagi. Karena apa? Tantangan kedepannya tidak semakin mudah, akan tetapi semakin butuh ekstra, butuh pemikiran, butuh inovasi, butuh semangat. Ya itu anak-anak ya, itu. Dan juga banyak sekali karya-karya, contoh karya-karya yang lain yang hubungannya dengan prakarya. Nah ini ya, jadi mumpung kalian masih muda, masih banyak kesempatan, pergunakanlah sebaik-baiknya ya. Meskipun di era pandemi ini ya anak-anak, tetapi tidak menyurutkan bagi orang-orang yang kreatif untuk membuat suatu karya-karya yang inovatif. Nah itu ya, itu saya harapkan begitu anak-anak ya. Itulah sedikit tambahan wawasan dari saya ya. Baiklah anak-anak, setelah tadi sedikit wawasan, maka kita masuk pada materi pembelajaran prakarya bab 2, yaitu perancangan dan pembuatan kerajinan berbasis media campuran. Nah, itu. Mari kita bahas materinya. Ya anak-anak, kerajinan berbasis media campuran ini yaitu sudah saya terangkan pada materi sebelumnya ya. Sekarang tinggal menambah saja. Kerajinan media berbasis media campuran ini dibagi menjadi 2 cabang ya. Yang pertama yaitu kerajinan berbasis media campuran yang berbahan lunak. Nah, bahan lunak ini dibagi menjadi 2. Ada bahan lunak organik dan bahan lunak anorganik. Nah, ini contohnya apa? Contohnya misalnya kertas, kemudian kulit jagung, kemudian jerami, pelepah pisang, kulit kacang, kain perca dan sebagainya. Nah, itu contoh dari kerajinan bahan lunak. Kemudian yang satunya adalah kerajinan bahan keras. Nah, juga kerajinan bahan keras ini dibagi menjadi 2. Kerajinan bahan keras alam dan kerajinan bahan keras buatan atau sintetis. Contohnya apa? Contohnya botol plastik, kaleng dari aluminium, kemudian cangkang kerang, sisik ikan, tulang ikan, tempurung kelapa, pecahan keramik, pecahan kaca dan sebagainya. Nah itu jadi dibagi menjadi 2. Nah, kerajinan media berbasis media campuran itu tadi. Nah kemudian anak-anak, kerajinan berbasis media campuran ini tidak terlepas dari adanya rancangan. Nah, perancangan ini harus berkelanjutan anak-anak ya. Perancangan yang meliputi adalah adanya desain, kemudian selanjutnya adalah dikelola dan seterusnya.
Nah ini, jadi adanya rancangan, kemudian cabang dari rancangan itu adalah metode. Metode itu adalah cara yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Nah, metode. Kemudian ada asosiasi. Asosiasi itu adalah perkumpulan atau suatu komunitas, misalnya di perusahaan atau di ruang lingkup lingkungan kita yang mengelola tentang suatu jenis kerajinan. Nah itu asosiasi, ada asosiasinya. Kemudian di sini setelah tadi metode asosiasi ada estetika. Jadi tujuannya apa? Nah, jadi apa yang ditawarkan? Nah, ternyata adalah dari sisi keindahannya. Nah, ini. Kemudian rancangan berkelanjutan yang satunya yaitu diantaranya adalah kebutuhan. Jadi kita mau membuat bahan, nah, kita mau membuat kerajinan, itu tentu punya tujuan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah menyasar atau menawarkan kepada masyarakat apa yang masyarakat butuhkan. Nah itu kita buat lalu kita tawarkan. Nah kalau kita membuat suatu barang tetapi masyarakat tidak membutuhkan, buat apa? Nah itu makanya perlunya diadakan metode, kemudian rancangan. Itu karena itu tujuannya untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Setelah itu teorisis dan kegunaan. Nah ini gunanya apa barang kita itu yang ditawarkan itu, misalnya untuk benda pakai misalnya ya, atau untuk benda pajangan, atau benda yang punya nilai estetis. Ya itu yang perlu, semuanya itu harus dikaji, kemudian dipelajari, kemudian diterapkan. Itu anak-anak ya. Selanjutnya adalah adanya kreativitas. Setelah adanya kreativitas, selanjutnya menjadi suatu produk. Nah, produk itu bisa berupa fashion. Nah, fashion itu hubungannya dengan apa? Dengan pakaian, penampilan, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah bentuk kerajinan. Nah, bentuk produknya tadi ya. Ada selanjutnya adalah produk berbentuk interior. Interior itu adalah produk yang khusus dibuat untuk di dalam ruangan. Nah itu ya. Selanjutnya adalah produk elemen estetis rumah. Nah, baik itu di dalam rumah, interior maupun eksterior di luar rumah. Apa yang bisa dibuat kemudian bisa dipajang di dalam rumah maupun di luar rumah. Misalnya berbentuk furniture berupa almari, meja, kursi, maupun pajangan-pajangan di dinding di luar rumah, misalnya kap lampu dan lain-lain. Yaitu anak-anak ya. Selanjutnya adalah produk juga bisa menghasilkan apa? Pemanfaatan. Apa yang bisa dimanfaatkan dari suatu produk tersebut. Nah ini kemudian pemanfaatan sendiri ini bisa diuraikan menjadi 4, yaitu 1, kewirausahaan pasar global. Nah ini jadi tidak hanya pasar ditawarkan pada pangsa pasar lokal saja. Nah ini harapannya nanti kedepannya begitu ya, tapi kewirausahaan yang bisa bersifat global atau berkembang hingga ke mancanegara. Nah itu ya, itu anak-anak ya, harus jauh pemikiran kita ke sana. Nah, setelah itu anak-anak yang kedua yaitu perubahan pola pikir manusia. Nah ini suatu produk kita ini bisa merubah pola pikir manusia. Contohnya apa anak-anak ya? Jadi misalnya kita membuat suatu produk ya, yang produk tersebut sangat menarik sekali sehingga banyak orang-orang yang menyukai. Nah, setelah menyukai maka akan dicari produk kita itu oleh banyak orang. Nah, itu
perubahan pola pikir manusia yang tadinya itu biasa-biasa saja, tidak kurang merespon, akan tetapi karena produk yang ditawarkan itu menarik ya, dan pada kenyataannya juga bagus, maka akan merubah pola pikir yang tadinya biasa-biasa saja menjadi suka dan tertarik. Nah itu ya. Kemudian pemanfaatan yang selanjutnya adalah peningkatan kualitas hidup manusia. Dengan adanya seseorang ya, membuat suatu produk, kemudian produk tersebut dipasarkan dan sudah mendapatkan konsumen, akan menambah penghasilan. Nah, setelah itu akan meningkatkan lagi produknya, dikembangkan lagi ya. Maka otomatis terjadi peningkatan kualitas hidup manusia. Itu anak-anak ya. Kemudian pemanfaatan selanjutnya yang keempat adalah perubahan tingkah laku manusia. Nah, perubahan tingkah laku manusia ini bisa dikatakan ya, karena produk kita itu bisa dimanfaatkan misalnya untuk pajangan, misalnya untuk kap lampu misalnya. Nah, jadi bisa menerangi di ruangan. Nah, itu jadi berbagai macam pemanfaatan yang ada dari produk yang sudah dibuat. Nah, jadi pertama yaitu dengan adanya perancangan, kemudian dikelola. Setelah itu hasil dari pengelolaan itu berupa barang atau karya yang nantinya karya itu bisa ditawarkan kepada khalayak. Nah itu anak-anak ya. Jadi kemudian tadi saya menjabarkan begitu banyak. Saya harapkan anak-anak bisa memahami, kemudian bisa mempraktekkan dari materi yang ada. Jadi pembahasannya ini baru pada peta materi anak-anak ya. Jadi sudah panjang lebar ya. Nanti bisa dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kemudian nanti bisa saya tayangkan tutorial tentang kerajinan. Jadi nanti anak-anak ada kerajinan yang baru dan unik, ini nanti bisa kalian praktekkan pada semester ini, yaitu membuat miniatur pohon atau pohon bonsai dari bahan kawat. Nah, ini jadi caranya sangat mudah sekali. Jadi bahannya juga bisa mudah kalian dapatkan. Yang penting kalian lihat ya, kalian amati, kemudian bisa nanti kalian mencari gambaran bagaimana cara membuat. Jadi cara membuat yang mudah tapi menghasilkan karya yang baik. Bahannya murah, mudah, bisa menghasilkan karya yang baik. Nah itu anak-anak ya. Itulah anak-anak materi pembelajaran pada hari ini. Nanti silakan simak video tutorialnya ya setelah ini ya. Ya anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Kemudian saya harap anak-anak kalian tetap semangat dalam pembelajaran ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.